untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan bagaimana merancang dan membangun kota di dunia selatan untuk memberantas kemiskinan. Itu buku Sosiologi Terapan yang keempat. Jadi perencanaan kota dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara Selatan pada abad ke-19 dengan tujuan membawa ketertiban dan koherensi kota-kota yang mengalami seluruh revolusi industri baru, urban spar, arus migrasi dan daerah pedesaan ke pemukiman perkotaan. Tanpa masuk juga banyak detail penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknis dan sebagai metodologi spasial untuk mengatur ruang tanpa terlalu memperhatikan masalah sosial. Pendekatan dan pandangan ini spesialisasi kompetensi dipindahkan ke berkembang dan munculnya negara sepanjang abad ke-20. Tidak menyadari bahwa negara lain, jenis dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota di selatan. Atas dasar anggapan-anggapan tersebut, buku ini bermaksud mengkaji perencanaan kota seperti yang dipraktikkan hari ini di negara-negara selatan dan perspektif ganda, dan bagaimana ajaran konseptual dan metodologis dapat dipertimbangkan. Karena ajaran konseptual dan metodologis dapat dipertanyakan ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda dari yang awalnya dimaksud, dan bagaimana menemukan kembali perencanaan kota sehingga instrumentasi ini benar-benar berguna bagi kota-kota selatan dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan dan segregasi sambil mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif, refleksi ini sangat penting dalam konteks perkotaan, tetapi sangat mendesak untuk ditangani dalam skala kecil dan menengah, begitu kota yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, dengan kekurangan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengatasi masalah ini. Jadi dalam perencanaan pembangunan kota juga kita harus mempertimbangkan dengan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia dan keuangan itu juga merupakan masalah yang sangat besar untuk pembangunan berkelanjutan, di mana dalam pembangunan sesuatu yang terus, yaitu kota, kita membutuhkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, dan juga dalam hal keuangan juga harus bisa memenuhi syarat untuk mengatasi masalah dalam pembangunan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan buku Sosiologi Terapan yang keempat, yaitu tentang kota dan perencanaan pembangunan kota kemiskinan. Sebagai institusi manusia, kota merupakan cerminan sejarah umat manusia yang dideskripsi, analisis, dan diperamal serta secara bertahap telah disesuaikan dan mempengaruhi, didukung oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi dan humanistik, visi dan menyoroti morfologi kota, penggunaan lahan, dan beragam bentuk sosial interaksi spesial yang terjadi di dalamnya. Namun ketika datang ke kota-kota di negara berkembang, terutama kota-kota kecil dan menengah, pemikiran kita membutuhkan perombakan segera. Dalam general ini adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun mereka, otoritas perkotaan, paling menderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk mendahului dan mengatasi masalah ini. Masyarakat ini juga menghadapi hambatan besar dalam hal manusia dan material, pencemaran sumber daya alam, informasi,
minimalisir kegiatan ekonomi dan disfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan di tingkat lokal dan regional. Urbanisasi inilah yang di dekade mendatang akan menempatkan kota-kota ini di bawah tekanan yang meningkat, terutama mengingat bahwa 95% dari pertumbuhan perkotaan di masa depan terutama akan berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara tersebut berkembang. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kota yang berkelanjutan? Maksudnya dalam konteks seperti ini dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam alat dan informasi yang memungkinkan para profesional untuk mengembangkan dan menerapkan inovatif, inklusif secara sosial dan perencanaan yang produktif secara ekonomi yang menghormati dan bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Konteks dan dapat memecahkan masalah mereka benar-benar ada. Jika ini masalahnya, bukan kita bijaksana untuk menantangkan model yang menjadi dasar perencanaan klasik dan menggantikan langkah-langkah logika yang mempromosikan koherensi atau teori dan konsep dan publik dan praktik pribadi. Kota-kota di Amerika dan Afrika Selatan. Tim studi sosiologi dan ilmu politik saya tahun 1970 seorang ahli geografi muda dan profesor antropologi sering berbicara tentang persamaan dan perbedaan untuk mengesahkan gagasan bahwa realitas tidak pernah hitam atau putih, negatif atau positif, semua atau tidak sama sekali, melainkan selalu bernuansa, terkadang ambigu dan sering berkonfliktual. Jadi di buku sosiologi terapan yang keempat ini berbicara tentang pembangunan kota dan pemberantasan kemiskinan, di mana ada perencanaan untuk membangun kota. Dan secara kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi belum merata. Jadi ketika kita merencanakan untuk membangun kota, kita harus meminimalisirkan atau menghubungkan dengan pembangunan ekonomi. Jadi mungkin begitu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video tentang sindroma kemiskinan. Selamat menyaksikan. Mas, makan apa mas? Oh nasi mas, Nasi ya? mas. Oh iya. Ini dapat dari siapa mas? Nanti ada orang tua saya ambil juga aja mas. Kasian sekali mas. Kamu juga suka kesini nggak? Saya Iya. saya juga di sini itu pagi kemarin saya selalu di sini mas. Oh, ikut kerja ya? Oh iya mas. Juga sekolah ya? Ke sekolah sampingan. Oh sampingan. Rumahnya di mana? Rumah saya bawah sini mas. Oh, di bawah sini. Bawah sini mas. Oh, nanti kita bisa mampir-mampir ke rumahnya ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Banyak keluarga saya di sini, ada nyambi, ada kecoa, ada nyamuk. Mereka selalu datang mengambil saya dan menemani saya tiap malam. Anda sangat kasihan sekali ya. Ini apa ada pemerintah yang membantu Anda? Sejauh ini belum ada pemerintah yang membantu kami dalam fungsi untuk memajukan atau mensejahterakan sesuatu. Anda tidak demo mungkin ke pemerintah, ke DPR gitu? Kami belum akan ada susah mau gimana mas. Oh iya. Mungkin teman-temannya seluruh Tulungagung atau bahkan seluruh Indonesia dikumpulkan di sini. Seharusnya begitu mas, tapi untuk makan aku saya bilang sudah susah mas, makan Susah ya? susah. Nah, ini makan mas. Ini akhirnya bisa makan mas. Berapa tahun mas? Berapa tahun mas? Kemarin saya terakhir itu makan bataku, batu bata lauknya genteng mas. Ini bagus mas. Kasihan sekali Iya. Anda, tapi saya tidak bisa menahan ketawa saya. Saya nggak ada apa-apa mas. Saya Maaf ya mas ya, saya ketawa mas. Iya, mas, ya. Ya, saya sungguh kasihan sekali ya. Ya, makasih ya mas ya. Iya, mas. Salam dulu mas. Ya begitulah pemirsa, sangat ironis sekali kehidupan di Indonesia ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.